Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran kita hari ini masih tentang Asmaul Husna, yakni Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Nah, sebelum memasuki pelajaran yang lebih lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Sifat Al-Muqaddim. Al-Muqaddim adalah artinya yang maha mendahulukan, yang mana sifat Al-Muqaddim ini adalah salah satu daripada Asmaul Husna. Nah, yang mana Al-Muqaddim adalah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sembah dan lidah kita selalu menyebut namanya. Sifat Al-Muqaddim dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat. Kedua, B, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Kemudian C, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Kemudian D, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Nah, inilah bagaimana kita cara meneladani sifat Allah yang bersifat Al-Muqaddim, yakni orang yang sudah terdahulu atau memiliki sifat mendahulukan. Yang mana tadi sudah disebutkan cara meneladaninya. Ketika ingin berbuat kebaikan, hendaknya kitalah dulu yang berbuat kebaikan tersebut. Kemudian jangan menyia-nyiakan waktu yang ada dan persiapkan diri untuk masa depan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian lagi jangan menunda-nunda pekerjaan, dan yang terakhir mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itulah sifat dalam meneladani sifat Allah yang Al-Muqaddim. Kemudian lagi ada sifat Allah atau nama Allah Al-Baqi, yakni Al-Baqi yaitu Allah yang maha kekal. Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal menjadi tumpuan harapan bagi kita. Pernahkah kalian membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan untuk disembah? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menganggap bulan sangat kekal, dapat menyinari kegelapan malam. Tetapi ketika siang tiba, sinar bulan lenyap. Kemudian Nabi Ibrahim menganggap matahari sangat kekal dengan sinarnya yang panas. Tetapi ketika malam tiba, sinar yang menyengat lenyap, bulan dan matahari tak pantas untuk disembah. Demikianlah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam menuju pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Yang mana setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan hancur dan tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal itulah yang harus kita sembah dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar yang terbakar atau banjir datang menenggelamkannya sehingga rumah tersebut banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir? Berarti segala harta benda kemewahan di atas dunia ini tidak ada yang kekal, karena hidup kekal hanya di akhirat. Berikut contoh ketidakkekalan manusia. Ketahuilah bahwa masa anak-anak tidak kekal. Suatu saat kalian pasti akan menjadi tua renta dan kita pasti akan mati. Kemudian lagi waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Yang mana ini adalah tanda bukti bahwasanya kita tidak kekal. Kenapa? Adanya perubahan di dalam diri kita. Kemudian lagi ada perubahan lagi di sekitar alam kita. Nah, itulah tanda bahwasanya makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang kekal, dan yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal ini sudah kita ambil iktibar atau ambil hikmah dari cerita Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Anggap ketika malam itu adalah yang Tuhan itu adalah bulan, tetapi ketika siang ternyata bulan hilang. Kemudian lagi menganggap matahari ketika siang itu adalah Tuhan, ketika malam pun hilang. Dan itulah Nabi Ibrahim alaihissalam tersadarkan bahwasanya sekitaran kita ini tidak ada yang kekal, bahkan tidak ada yang pantas dijadikan Tuhan, dan yang pantas dijadikan Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Al-Baqi, yaitu kekal atau bersifat abadi. Mana pelajaran kita mungkin sampai di sini saja. Yang mana kita sebelumnya mengenal pelajaran Asmaul Husna, ada sifat Al-Muqtadir, Al-Samad, dan hari ini adalah sifat Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Yang mana kesimpulannya adalah arti Al-Muqaddim yaitu yang mendahulukan. Cara meneladaninya
Di antaranya adalah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, kemudian tidak menunda-nunda pekerjaan, kemudian memanfaatkan waktu untuk di masa depan. Kemudian al-baqi. Al-baqi adalah yang kekal, yang mana sifat al-kekal ini hanya terdapat pada diri Allah Subhanahu wa taala, yang bersifat al-baqi, yaitu yang maha kekal atau maha abadi. Cara meneladaninya adalah kita selalu mengingat-ingat bahwasanya kita pasti akan mengalami namanya perubahan dan akan mengalami namanya kematian. Itulah di antara dalam meneladani sifat al-baqi. Intinya kita merasa bahwasanya kita tidak kekal dan tidak abadi. Kalau merasa tidak kekal dan tidak abadi, maka kita akan selalu memanfaatkan hidup kita untuk beramal saleh agar di kehidupan yang kelak nanti di akhirat kita mendapatkan ganjaran yang lebih baik. Semoga bermanfaat pelajaran kita hari ini dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.